Ya, selamat malam Bapak Ibu sahabat Dhamma semua. Sebentar lagi kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini. Ya, mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan mulai, sembari menanti sahabat-sahabat Dhamma yang lain yang akan bergabung. Jadi, kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma kiranya ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang Dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi, atau tentang apapun, silakan ketikkan di kolom chat. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama-sama.
Ya Bapak Ibu Sahabat Dhamma, sekarang kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita mulai ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu Sahabat Dhamma, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini. Seperti yang sering dibahas, apa itu kehidupan? Ya, kehidupan adalah semua fenomena yang terjadi di pikiran. Ya, jadi kehidupan adalah semua fenomena yang terjadi di pikiran. Ya, jadi gini, saya akan sedikit membahasnya. Ada yang namanya kenyataan. Kenyataan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, dan ada yang namanya fenomena pikiran. Fenomena pikiran adalah apa yang terjadi pada pikiran. Jadi kebanyakan orang di dunia, ya kan, mereka stres menghadapi berbagai masalah hidup. Sebenarnya itu hanyalah masalah fenomena pikiran. Kenyataan mau seperti apapun, kalau fenomena pikirannya adalah baik, maka dia akan bahagia. Kenyataan mau seperti apapun, kalau fenomena pikirannya adalah buruk, maka dia akan menderita. Maksudnya apa kenyataan dan fenomena pikiran? Misalnya contoh aja. Ada seseorang, ya kan, dia lagi naik kereta, ya kan, dia bawa tas. Nah, tasnya itu isi dompet, isi handphone, isi kunci dan segala macam. Nah, tiba-tiba ada seorang pencopet ngambil isi tasnya tersebut, ya kan. Nah, jadi orangnya itu nggak sadar karena dia masih pegang tasnya tersebut. Dia nggak sadar kalau handphonenya terus dan barang-barang lainnya itu udah diambil sama pencopet. Selama dia nggak tahu, itu bukanlah masalah bagi dia. Tapi begitu dia tahu, ya kan, terjadi di fenomena pikiran, itu menjadi masalah besar bagi dia. Jadi kita harus tahu dua hal, kenyataan dan fenomena pikiran. Tidak peduli seperti apapun kenyataan, ya kan? Kehidupan adalah apa yang terjadi pada fenomena pikiran. Seperti yang tadi, dompetnya dicuri, handphonenya dicuri, selama dia nggak tahu, itu bukan masalah buat dia. Tapi begitu dia tahu, ya kan, tergantung bagaimana cara dia menghadapinya. Seperti itu. Jadi fenomena pikiran adalah hal yang paling penting dalam hidup. Tidak peduli seberapa apa yang kita hadapi kenyataan dalam hidup kita saat ini, ya kan? Hal yang lebih penting adalah apa yang terjadi pada fenomena pikiran daripada apa yang terjadi pada kenyataannya. Ya, misalnya contoh, pernah bodhisatta kita di kehidupan lampau, ya kan, memiliki putra dan putri, seorang putra dan seorang putri. Putranya itu meninggal digigit ular, tapi bodhisatta sama sekali tidak bersedih karena dia tahu kematian adalah sesuatu yang pasti. Tapi kalau kebanyakan orang di dunia kehilangan orang yang dia cintai, dia pasti sedih, menderita, putus asa dan segala macam. Tapi tidak demikian dengan bodhisatta ketika itu. Sekalipun dia kehilangan putra karena digigit ular, dia tetap tidak bersedih sama sekali karena dia bisa menghadapinya. Ya, dia bisa menerima kenyataan itu dengan bijaksana, bisa menghadapinya dengan bijaksana. Jadi begini Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, kenyataan adalah kenyataan, fenomena pikiran adalah fenomena pikiran. Jadi semua masalah yang membuat pikiran itu stres, penyebab utamanya itu bukanlah kenyataannya, tapi bagaimana cara menghadapi kenyataan tersebut. Inilah yang disebut fenomena pikiran. Jadi sebenarnya tujuan yang paling penting daripada kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih ini apa? Tujuan yang paling penting adalah untuk membantu Bapak Ibu semua memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih damai, dan lebih tenang. Dan untuk membantu memecahkan semua masalah yang mungkin saat ini dihadapi. Banyak sekali peserta ya meditasi cinta kasih, setelah mereka mengikuti kelas ini dengan sungguh-sungguh, mereka mengatakan bahwa semua masalah hidup mereka beres, ya. Dan ada juga yang mengatakan, ya kan, sebelum ikut kelas pelatihan pikiran ini, masalah-masalah ini membuat pikirannya hampir gila. Tetapi setelah ikut kelas pelatihan pikiran, ya, dia bisa menyelesaikan semua masalahnya dengan tenang dan damai. Jadi tujuan paling utama daripada kelas pelatihan pikiran ini adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih damai, lebih bahagia, dan lebih tenang. Dan untuk membantu menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi. Jadi gini Bapak Ibu, pikiran adalah pelopor. Ya. Jadi kalau seseorang berpikir masalah dia tidak bisa selesai,
maka itulah yang akan terjadi. Masalahnya tidak akan bisa selesai. Tapi kalau seseorang berpikir, semua masalah pasti ada solusi. Kalau nggak ada solusi, itu bukan masalah namanya. Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Ya kan? Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Jadi, semua masalah ada solusinya. Bapak, Ibu, sahabat dan Mas semua harus yakin bahwa semua masalah yang dihadapi saat ini, itu punya solusi, bukan tidak ada. Nah, dan solusinya itu bagaimana? Sebenarnya gini, semua masalah yang terjadi pada fenomena pikiran harus dihadapi dengan pikiran juga. Ya, maksudnya apa? Jadi semua yang membuat orang stres, depresi, kacau, putus asa dan segala macam itu terjadi di pikiran. Dan itu semua bisa diselesaikan juga dengan pikiran. Kalau seseorang itu tahu pikiran itu apa dan bagaimana cara mengendalikan pikiran. Maka daripada itu Buddha mengatakan, dari semua bahaya yang paling besar adalah ketika seseorang tidak mampu mengendalikan pikirannya. Buddha mengatakan hal itu. Dan Buddha juga mengatakan, dari semua keuntungan yang paling besar, ya kan? Keuntungan yang paling besar, ya kan? Bahwa bisa mengendalikan pikiran adalah keuntungan yang paling besar, memberi manfaat yang paling besar, seperti itu. Jadi kelas meditasi 2 jam ini, kelas pelatihan pikiran 2 jam ini, tujuan yang paling utama adalah untuk mengendalikan pikiran atau melatih pikiran. Tapi sebelum kita bisa mengendalikan atau melatih pikiran, kita harus tahu dulu pikiran itu apa. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa tahu. Coba saya mau nanya Bapak Ibu semua, pikiran itu apa sih? Pikiran, ya kan? Sesuatu yang bereaksi, ya kan? Batin, pikiran adalah batin. Sesuatu yang bereaksi karena objek. Ketika pikiran melihat objek, maka pikiran akan bereaksi seperti apa, ya kan? Jadi misalnya contoh, Bodhisatta kehilangan putranya, ya kan? Maksudnya di kehidupan lampau Buddha ketika masih menjadi Bodhisatta pernah kehilangan putranya karena digigit ular. Nah, objek pikiran Bodhisatta adalah kehilangan putra karena digigit ular. Tapi Bodhisatta bisa mengendalikan pikirannya, tidak bersedih, menanggapinya dengan bijaksana. Maka daripada itu, dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Tapi kalau kebanyakan orang, ketika kehilangan orang yang dia cintai, dia akan sedih, dia akan galau, dia akan putus asa, dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia tidak bisa melatih pikirannya. Jadi saat ini saya mau nanya Bapak Ibu, objek pikiran Bapak Ibu itu apa? Ya kan? Karena pikiran itu bekerja setiap saat, ya kan? Bekerja setiap saat. Menurut ajaran Buddha, di Abhidhamma, dalam satu jentik pikiran itu ada proses triliunan proses pikiran. Nah, maksudnya itu apa? Jadi ada banyak sekali objek yang muncul di pikiran dan bagaimana cara pikiran itu menghadapinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat ini saya mau nanya Bapak Ibu dulu sebelum memulai kelas pelatihan pikiran ini, kira-kira apa aja yang Bapak Ibu pikirkan hari ini? Ya kan? Apa aja yang Bapak Ibu pikirkan hari ini dan bagaimana cara Bapak Ibu menghadapi itu semua? Ya. Nah, Bapak Ibu tenang aja. Semua masalah bisa diselesaikan. Bahkan banyak sekali orang yang memiliki masalah hidup yang cukup berat, setelah mereka mengikuti kelas pelatihan pikiran, mereka bisa menghadapinya dengan tenang, damai, mereka bisa terbebas dari masalah, bahkan mereka yang hampir gila karena mikirin masalah, akhirnya bisa terbebas dari depresi tersebut. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan memulai kelas pelatihan pikiran ini. Tapi ada yang bertanya, coba saya baca dulu. Oke, nanti pertanyaan ini kita akan bahas ya. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, admin boleh dong ke tahap meditasi? Nah, oke. Bapak Ibu bisa baca di layar. Saya akan bacakan ya. Semoga dengan semua tabungan kebajikan saya yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan selalu mendapatkan kehidupan terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita akan meditasi seperti ini. Nanti pas meditasi saya akan bimbing. Jadi bagaimana caranya meditasi? Bapak Ibu cari tempat duduk yang nyaman aja, boleh duduk di bangku, di sofa, atau Bapak Ibu mau duduk di alas duduk juga boleh. Ya, yang penting cari tempat duduk yang nyaman. Ya, nanti kita akan meditasi bersama-sama. Jadi pada saat meditasi nanti Bapak Ibu munculin aja kehendak, ya kan? Pada saat meditasi Bapak Ibu munculin aja kehendak menginginkan semua, kan Bapak Ibu punya kebaikan atau kebajikan, baik di kehidupan ini atau di seluruh kehidupan yang lampau. Bapak Ibu gunakan semua kebajikan itu, Bapak Ibu inginkan semua kebajikan itu bisa memberikan semua makhluk ya, semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta, karena alam semesta sangat luas. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan Dhamma. Dan Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan Dhamma yang terbesar bagi mereka. Jadi nanti Bapak Ibu inginkan aja dalam hati, kehendakin aja, niatin aja, pengen semua kebaikan Bapak Ibu, semua tabungan kebaikan Bapak Ibu, semua tabungan kebajikan Bapak Ibu, di seluruh kehidupan Bapak Ibu,
ya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Jadi pada saat meditasi Bapak Ibu ikutin aja nanti arahannya, pasti bisa. Oke, kita akan meditasi selama 15 menit ya Bapak Ibu. Kita akan meditasi selama 15 menit, kita akan lakukan. Oke, kita mulai sekarang ya Bapak Ibu ya. Kita pejamkan mata, kita mulai meditasi. Ya Bapak Ibu, pejamkan mata, kita mulai meditasi. Ya, Bapak Ibu munculkan kehendak, pengen semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta. Semua makhluk di seluruh alam semesta. Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen mereka semua mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Ya, terus seperti itu Bapak Ibu, munculkan terus kehendaknya. Pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu Bapak Ibu, inginkan aja dalam hati, pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu seperti itu, inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Dan juga Bapak Ibu inginkan mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu, apapun fenomena yang muncul di pikiran, terima saja dengan lapang dada. Ya, terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu di seluruh kelahiran Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik bagi mereka semua. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik untuk mereka. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Ya, terus kehendaki, inginkan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta
kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, juga kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ingin banget, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ingin banget dengan sepenuh hati semua kebaikan Bapak Ibu yang besar yang Bapak Ibu kumpulkan di banyak kehidupan, di seluruh kehidupan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Karena sungguh-sungguh Bapak Ibu ingin banget, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu tabung, Bapak Ibu kumpulkan di seluruh kehidupan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan damai terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebaikan Bapak Ibu, semua tabungan kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, pengen banget dengan sepenuh hati semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu,
ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu ingin karena sungguh-sungguh ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget, ingin banget semua tabungan kebaikan Bapak Ibu, semuanya, semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu, semuanya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga kehidupan yang terbaik untuk mereka semua. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sepenuh hati, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, dan juga kehidupan yang terbaik untuk mereka semua. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu, semuanya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia damai yang terbesar, dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu di seluruh kelahiran Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, dan juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik.
Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu banget sepenuh hati semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk mereka semua. Oke, meditasinya cukup. Ya. Ya, setelah kita meditasi, kita buat aspirasi dulu, ya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali selesai meditasi, Bapak Ibu bisa mengucapkan aspirasi Bapak Ibu. Oke, jadi aspirasinya adalah sembari pejamkan mata, Bapak Ibu sembari meditasi, tetap inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan juga kehidupan yang terbaik untuk mereka. Dan kan pas Bapak Ibu bisa aspirasikan cita-cita luhur Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu ucapkan dalam hati Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu inginkan. Semoga aspirasi apa gitu tercapai segera. Oke. Nah, aspirasi Bapak Ibu pasti tercapai. Nah, pasti tercapai. Karena Bapak Ibu telah menenangkan diri selama 15 menit. Ya. Jadi pikirannya itu menjadi sangat kuat, ya, sangat jernih, sangat kuat. Sehingga apapun yang dipikirkan, itu bisa terjadi. Jadi gini, ya. Jadi gini sebenarnya. Semua orang di dunia pengen kaya. Tapi kenapa nggak semua mereka kaya? Karena gini, karena saat mereka, ya kan mereka dalam keseharian mereka, ketika mereka berpikir apa yang mereka inginkan dalam hidup, mereka bernegatif thinking, ya kan? Wah nggak bisa lah, susah lah, nggak mungkin lah, inilah itulah, atau misalnya dia selalu merasa kekurangan, ya kan? Wah penghasilan cuma segini, wah nggak bersyukur, ya kan cuma segini, gini, segala macam, ya kan? Nah maka daripada itu pikiran-pikiran yang tidak terkendali itu mengganggu mereka untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan dalam hidup. Tapi beda dengan Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu tadi 15 menit menenangkan diri dengan meditasi cinta kasih. Dan meditasinya luar biasa. Kenapa? Karena meditasi ini nggak main-main kebajikannya. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya. Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dhamma. Juga yang terbesar. Sebenarnya apalagi yang bisa diberikan yang lebih bagus daripada kebahagiaan dhamma terbesar? Tidak ada, ya kan? Kebahagiaan dhamma terbesar. Bapak Ibu memberikan semua kebaikan Bapak Ibu supaya mereka mendapatkan kebahagiaan dhamma yang terbesar. Juga Bapak Ibu pengen mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Apalagi kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang terbaik. Maka daripada itu, apapun yang Bapak Ibu cita-citakan, pasti tercapai semua. Karena selama 15 menit tadi, Bapak Ibu bisa tenangkan pikiran Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya cita-cita atau punya aspirasi yang ingin dicapai, atau pengen selesai dari masalah hidup, meditasi aja. 5 menit, 10 menit, 15 menit seperti tadi. Pengen semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Kalau Bapak Ibu pas meditasi ada pikirannya lari, ini aja nyalain YouTube ya. Kan kelas meditasi ini di-upload di YouTube. Di bagian meditasinya Bapak Ibu save 15 menit, ya udah 15 menit meditasi seperti itu. Habis itu buat aspirasi, aspirasinya pasti tercapai semua. Bapak Ibu sahabat Dhamma kalau ada pertanyaan tentang apapun silakan ya. Tentang meditasi boleh,
tentang kehidupan boleh, tentang dhamma boleh, tentang apapun boleh. Nanti kita akan diskusikannya bersama-sama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sahabat Dhamma, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar, itulah yang Bapak Ibu bakal dapatkan terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kehidupan yang terbaik, itu yang Bapak Ibu akan dapatkan kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Seperti itu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua. Jadi gini, kenapa kebanyakan orang di dunia ini menderita? Karena mereka menginginkan penderitaan bagi yang lain. Jadi misalnya contoh, dia pengen orang lain menderita. Itu kan ada di pikiran dia. Dia pengen orang lain menderita. Karena dia menginginkan kondisi tersebut, maka dia akan menderita seperti yang dia inginkan terjadi pada orang lain. Misalnya contoh, ya, contoh, misalnya contoh, ya, dulu pernah ada 7 biku, ya 7 biku. 7 biku ini ingin mengunjungi Buddha, ya kan? Ketika zaman Buddha masih hidup, ketika Buddha masih hidup di dunia, 7 biku ini ingin mengunjungi Buddha. Nah, pada saat ingin mengunjungi Buddha kan perjalanan jauh. Jadi mereka beristirahat di sebuah gua. Jadi ada gua, mereka istirahat untuk berteduh gitu. Nah, ketika 7 biku ini ada di dalam gua, tiba-tiba ada sebuah batu yang besar menutup lubang gua tersebut. Jadi batu tersebut menutup lubang gua tersebut. Nah, ketika 7 hari batu tersebut mereka mencoba menggeser batu itu berkali-kali lagi dan lagi. Orang yang di luar juga mencoba menggeser batu itu berkali-kali, tapi nggak bisa. Akhirnya setelah hari ke-7 tiba-tiba batu tersebut pindah sendiri, ya, bergeser sendiri. Akhirnya kebuka lubang gua tersebut dan biku tersebut keluar dari gua itu. Ya haus, lapar pasti ya. Terus habis itu mereka para biku berkunjung kepada Buddha dan bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi pada diri mereka. Lalu Buddha menjelaskan, di masa lampau 7 biku tersebut adalah 7 pemuda. Nah, suatu hari 7 pemuda tersebut ya melihat kadal. Kadal atau binatang apa gitulah. Seperti di Tipitaka sih disebut translator Indonesia disebutnya kadal. Nah, jadi kadal tersebut ya kan 7 pemuda ini ingin makan kadal tersebut, ingin dimakan. Kadal tersebut ketakutan masuk ke dalam gua. Nah, di gua tersebut ada banyak lubang. Nah, mereka kan berpikir, oh mereka harus pergi ke suatu tempat, jadi harus buru-buru, nggak sempat untuk tangkap kadal itu. Jadi kayak gini caranya, kan mungkin kalau di lubang kadal tersebut mungkin ada beberapa lubang. Nah, semua lubangnya itu ditutup pakai batu kecuali satu lubang. Tapi lubang itu kadalnya nggak mau keluar-keluar. Akhirnya pemuda itu berpikir, oke lah pergi dulu, nanti baru ditangkap lagi. Jadi ditutup lubangnya. Jadi semua lubangnya ditutup. Nah, terus mereka pergi. Setelah 7 hari mereka kembali. Terus mereka ingat, oh ya di lubang itu kan ada kadal. Ayo kita makan. Mereka pengen makan. Jadi dibuka batunya. Pada saat dibuka, kadalnya itu menderita sekali, kelaparan, kehausan, nggak ada tenaga, nggak bisa kabur. Mereka jadi iba. Nah, jadi memakan itu. Nah, jadi di 7 pemuda itu di pikirannya ada apa? Jadi ada makhluk hidup, ada kadal. Lalu kadal itu masuk gua, ditutup semua lubangnya. Itu kan di pemikiran 7 pemuda itu. Nah, ketika itu terjadi di kehidupan mereka sebagai biku, di kehidupan berikutnya sebagai biku, mereka masuk ke dalam gua ditutup pakai batu tersebut selama 7 hari. Jadi gini prosesnya. Apapun yang seseorang inginkan itu terjadi pada orang lain, itu kan dia bentuk di pikiran dia. Ketika dia bentuk di pikiran dia, maka itulah yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Seperti itu. Tapi kan Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar. Tadi kan mereka cuma mengurung satu kadal doang. Akhirnya mereka terkena akibatnya. Tapi Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta itu tak terhitung jumlahnya. Ya, mereka semua Bapak Ibu pengen mereka semua mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Otomatis Bapak Ibu bakal dapat kebahagiaan damai terus lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kebahagiaan damai itu apa sih? Semua kebahagiaan yang bisa didapatkan melalui ajaran Buddha itu disebut kebahagiaan dhamma. Ya, jadi ada banyak sekali Bapak Ibu bisa baca di Tipitaka, manfaat berdana, manfaat jalankan sila, manfaat meditasi, manfaat apapun lah, banyak, ya kan? Terus pelimpahan jasa dan semua. Nah, Bapak Ibu akan dapatkan semua kebahagiaan dhamma terbesar itu lagi dan lagi, lagi dan lagi seperti ketenangan, kedamaian, keharmonisan, semua. Bapak Ibu akan dapatkan lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu juga pengen semua makhluk mendapat kehidupan yang terbaik. Maksudnya kehidupan terbaik itu apa? Kehidupan yang paling baik yang bisa didapatkan seseorang itu disebut kehidupan yang terbaik. Bukan berarti
menjadi kaya raya, punya 10 gedung, punya 7 Ferrari, punya rumah di mana-mana dan segala macam, bukan punya kekuasaan yang besar, itu belum tentu kehidupan yang terbaik. Kehidupan terbaik adalah kehidupan yang terbaik yang bisa didapatkan seseorang. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kehidupan terbaik, bukan cuma satu makhluk, dua makhluk. Maka daripada itu Bapak Ibu akan dapatkan kehidupan yang terbaik. Seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu selesai meditasi, Bapak Ibu aspirasi di dalam pikiran. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka itulah yang akan terjadi pada Bapak Ibu di masa depan. Seperti itu. Jadi kebanyakan orang di dunia kenapa hidupnya menderita? Karena mereka jarang sekali menginginkan kebahagiaan bagi yang lain. Mereka lebih sering menginginkan penderitaan bagi yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya mereka hidupnya cenderung menderita. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat Damas semua nggak perlu pusing lagi akan semua masalah hidup Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan meditasi semua masalah bisa beres. Bisa beres, benar-benar bisa beres. Jadi Bapak Ibu meditasi aja 10 menit, 15 menit, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Maka semua masalah bisa beres. Kebanyakan orang kenapa masalah hidupnya nggak pernah beres? Inilah, itulah, inilah, itulah. Karena mereka pikirkan itu terus sepanjang hidup mereka, mereka mikirin masalah itu terus. Nah, mereka menikmati, memikirkan semua masalah hidup mereka yang berat. Ya, akhirnya terjadilah semua masalah itu. Mungkin ada yang bilang, kalau nggak mikirin masalah hidup, nanti cuek dong orang namanya. Bukan, kita pikirkan solusinya. Solusi terbaik adalah dengan meditasi. Menginginkan semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu. Sehingga masalah-masalah itu tidak menjadi berat di dalam pikiran. Ya, anggaplah terjadi kenyataannya seperti itu masalah. Tapi kan yang membuat berat itu sebenarnya kalau dipikirin terus. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang Dhamma, tentang kehidupan, tentang meditasi, silakan aja ketik di kolom chat, nanti kita akan mendiskusikannya sama-sama. Ada pertanyaan, coba saya baca dulu ya. Nah, ada 2 pertanyaan, saya baca dulu. Dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus, tolong tanya, apakah seluruh permukaan tubuh kita itu memiliki kesadaran batin? Pertanyaan bagus. Jadi gini, tubuh jasmani kita, tubuh jasmani ya, punya kesadaran batin nggak? Ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang punya kesadaran batin, ada yang tidak. Misalnya contoh mata. Mata punya kesadaran batin nggak? Mata ketika melihat objek, kesadaran batinnya muncul. Ya, kesadaran batin melalui mata. Telinga ketika mendengar suara, kesadaran batinnya muncul. Hidung ketika mencium bau, ya kan? Kesadaran batinnya muncul. Lidah ketika bertemu rasa, kesadaran batinnya muncul. Kulit kalau bertemu dengan benda padat atau apapun, ya kan? Itu kesadaran batinnya muncul. Nah, jadi jasmani bisa memunculkan kesadaran batin. Tapi tidak semua jasmani. Kayak misalnya di organ-organ kita, kayak liver atau segala macam, itu kan belum tentu kalau terjadi apa-apa kita bisa merasakannya. Seperti itu. Jadi sebagian tubuh jasmani kita punya kesadaran batin, sebagian tidak punya. Seperti itu. Pertanyaan bagus ya. Ada pertanyaan lain dari salah satu sahabat Dhamma kita. Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Rumah yang kami tempati lagi direnovasi. Sewaktu pembongkaran kebetulan terdapat rayap. Dengan terpaksa kami harus menyemprot obat anti rayap dan membunuh sisa-sisa rayapnya. Bagaimana cara saya melakukan pelimpahan jasa untuk rayap tersebut? Apakah di dalam agama Buddha ada istilah Feng Shui? Karena kloset yang akan kami pasang menghadap ke pintu utama. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya nggak bagus ya, membunuh rayap. Ya, tapi kalau udah terjadi, bagaimana caranya supaya mengurangi karma buruknya? Ya kan kalau udah terjadi, tetap nggak bagus, jangan dilakukan, nggak bagus. Karena apapun yang kita lakukan kepada makhluk lain, itu semua akan terjadi pada diri kita di masa depan. Ya, jadi bagaimana cara menghadapinya? Meditasi cinta kasih dengan sungguh-sungguh. Ya, meditasi dengan cinta kasih dengan sungguh-sungguh, lalu pelimpahan jasa kepada semua makhluk. Nggak bisa cuma kepada rayap. Karena kalau cuma kepada rayap, nanti oke, saya akan kasih tahu efeknya. Jadi rayap ini belum tentu punya kebajikan yang besar di masa lalu. Jadi kalau berpikir, semoga di masa depan bisa membantu rayap ini untuk ini, itu prosesnya bakalan panjang. Lebih baik general aja semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Sehingga di pikiran di masa depan akan mencari kemungkinan terbaik untuk semua makhluk. Bukan hanya rayap itu. Karena kalau hanya rayap itu aja, itu bisa panjang. Bisa panjang itunya. Apa-apa prosesnya bisa panjang sekali. Ya. Jadi pertama, jangan menyakiti makhluk lagi, nggak bagus. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan pada makhluk lain, itu akan terjadi pada kita. Tapi kalau udah terjadi, ya mau gimana? Ya kan? Ya udah meditasi terus, lakukan lagi dan lagi, berbagai jenis kebajikan, inginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, meditasi terus-terusan, ya kan? Nanti karma buruknya akan berkurang dari waktu ke waktu, ya. Terus Feng Shui, apakah di dalam ajaran Buddha ada Feng Shui?
Buddha tidak pernah mengajarkan tentang Feng Shui. Satu, Buddha tidak pernah mengajarkan tentang Feng Shui. Apakah Feng Shui sepenuhnya salah? Saya nggak bisa bilang. Ya, saya nggak bilang begitu maksudnya. Apakah Feng Shui sepenuhnya salah? Saya nggak bilang begitu. Gini, hanya Buddha, Sabanyutanyana. Siapakah yang maha mengetahui? Hanya Buddha seorang. Buddha mengetahui semua yang beliau ingin ketahui. Jadi Buddha merenungkan semua hal penting untuk kebaikan makhluk. Tapi Buddha nggak pernah mengajarkan Feng Shui. Dalam arti lain, Feng Shui itu tidak penting. Betul-betul tidak penting, terus terang. Tapi Buddha pernah menyarankan seperti ini. Tempat tinggal harus rapi. Ya kan? Harus rapi. Karena kalau tempat tinggal rapi, pikiran tenang dan damai. Dan kalau tempat tinggal rapi, maka para dewa suka berdiam di situ. Kalau tempat tinggal itu kotor dan gelap, maka itulah yang nanti makhluk-makhluk lain yang suka hinggap. Makanya kadang rumah kosong yang udah gelap, kotor dan segala macam, banyak makhluk-makhluk yang seperti itu yang tinggal. Jadi kalau mau itu adalah tempat tinggal harus rapi, ya kan? Terus tadi pertanyaannya adalah apa? Karena kloset yang akan kami pasang menghadap ke pintu utama. Ya sebenarnya gini, yang penting selama pikiran itu nyaman, tidak menjadi masalah, itu is okay. Ya kan? Karena kan yang lebih penting daripada Feng Shui adalah bentuk rumahnya itu bisa membuat kita tenang nggak? Bisa membuat kita tenang dan damai nggak? Itu aja yang paling penting. Ya kan? Itu yang paling penting. Yang kayak misalnya buku-buku Feng Shui dan kayak gimana, bahkan mereka sendiri yang merumuskan buku Feng Shui tersebut, belum tentu hidup mereka bagus. Terus terang aja. Nggak apakah Feng Shui itu ada pengaruhnya? Saya nggak bilang kalau nggak ada sama sekali. Tapi hanya Buddha yang mengetahui segalanya. Ya kan? Dan Buddha sendiri pun tidak pernah mengajarkan Feng Shui. Berarti dalam arti lain adalah pengetahuan ini tidak penting. Pengetahuan tentang Feng Shui itu sama sekali tidak penting. Karena Buddha tidak mengajarkan. Kalau Buddha mengajarkan, berarti itu penting. Kalau Buddha nggak mengajarkan, berarti itu artinya itu tidak penting. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Nah, admin tolong dong ke slide yang itu, yang satu lagi itu. Nah, yang ini. Ini sebenarnya bukan tahap tambahan admin ya. Ini adalah tahap untuk non-Buddhis. Jadi admin tolong nanti diedit ya, tahap untuk non-Buddhis. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sahabat Dhamma punya teman-teman non-Buddhis atau siapapun yang non-Buddhis mau membantu mengajarkan meditasi kepada mereka, ini caranya. Jadi mereka kan belum tentu punya keyakinan pada Dhamma, tapi Dhammanya di sini diganti dengan kalimatnya diganti dengan kebenaran. Kebenaran adalah Dhamma, Dhamma adalah kebenaran. Jadi sebenarnya kita tidak pernah memaksakan siapapun untuk menjadi Buddhis atau tidak. Kita hanya memberikan kesempatan pada mereka untuk mengenal kebenaran. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sharing kepada mereka, kita meditasi aja, inginkan semoga saya bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Seperti itu. Bapak Ibu bisa sharing kepada mereka seperti itu. Semoga saya bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran. Semoga semua keluarga saya bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Semoga semua makhluk, ya kalau semua makhluk mungkin awal-awal mereka nggak bisa, karena mereka belum tentu terima, ya kan? Tapi seiring cinta kasih mereka bertambah, oke, tambahin. Semoga semua makhluk mendapatkan kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran. Ini sama aja dengan kebahagiaan dan terbesar, ya kan? Nanti ketika mereka sudah punya keyakinan pada Buddhis, langsung tahapnya yang tadi, ya, kebahagiaan dan terbesar, seperti itu. Ya, dan mendapatkan kehidupan yang terbaik. Ya, jadi kalau ini kehidupan terbaik mungkin semua orang tahu lah, semua orang ngerti. Banyak juga yang awalnya non Buddhis setelah melatih meditasi, cinta kasih, ya kan, mereka keyakinannya menjadi sangat kuat pada Buddhism. Jadi Bapak Ibu, kita harus dengan sungguh-sungguh memotivasi orang, mendorong banyak orang untuk melatih cinta kasih. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, saya akan sharing sedikit. Di dunia ini kita bagi dua kelompok. Kelompok yang melakukan meditasi cinta kasih, yang menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, dan mereka yang tidak. Hidup mereka jauh sekali berbeda. Jauh. Kalau Bapak Ibu, ya pasti Bapak Ibu pernah yang di kehidupan lampau melihat, di masa lalu pernah melihat orang-orang menjalani hidup seperti apa. Stres karena keluarga, stres karena keuangan, ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Semuanya itu bisa selesai dengan meditasi cinta kasih. Kenapa? Saya akan kasih tahu sedikit. Ya kan? Admin balik lagi dong ke yang step tadi. Karena ketika seseorang menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, itu para dewa dan Brahma sudah melindungi orang itu. Sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dipusingkan.
Bagaimana taunya para dewa dan Brahma akan membantu orang itu? Ya kan? Taunya adalah, ya kan, kita Buddhism kita tahu, kita belajar Tipitaka, kita harus punya keyakinan juga Bapak Ibu. Jadi gini, nggak semua hal itu kita bisa analisa sendiri tanpa bantuan ajaran Buddha. Ya, tidak semua hal itu kita bisa analisa sendiri tanpa bantuan ajaran Buddha. Mungkin sebagian hal bisa, tapi sebagian besar hal itu kita cuma bisa analisa dengan bantuan ajaran Buddha. Buddha mengatakan dewa ada, Brahma ada. Kenapa kita harus yakin pada Buddha? Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, di dunia ini ada orang-orang bajik, ya kan? Orang-orang bijaksana, orang-orang bermoral, ya. Mereka aja adalah pengikut Buddha. Berarti berapa bijaksana Buddha itu? Berapa bermoral? Masa Buddha bohong? Di Tipitaka mengatakan dewa itu ada, Brahma itu ada, dewa akan melindungi orang yang berkeyakinan pada Buddha dan Sangha dan penuh cinta kasih. Ya nggak mungkin Buddha bohong. Bahkan pengikutnya saja memiliki kebijaksanaan yang besar, memiliki cinta kasih yang besar, memiliki moral yang besar. Ya, apalagi guru agungnya yang maha sempurna. Ya kan? Bapak Ibu bisa baca di Tipitaka. Semua ajaran Buddha tanpa celah. Jadi ketika Buddha mengatakan dewa itu ada, Brahma itu ada, dan dewa Brahma akan melindungi siapapun yang punya keyakinan pada Buddha dan Sangha dan memiliki cinta kasih. Jadi gini, maksudnya saya sharing ini apa? Jadi ketika seseorang melakukan meditasi cinta kasih dengan sungguh-sungguh, di hari pertama mereka melakukan cinta kasih meditasi dengan sungguh-sungguh, hidup mereka sudah berubah. Baik secara ekonomi, baik secara kesehatan. Kalau kesehatan mungkin butuh waktu lah, harus olahraga dan ini, tapi akan dikondisikan oleh para dewa dan Brahma. Kalau masalah keluarga gimana? Jadi gini, seseorang yang meditasi cinta kasih dengan sungguh-sungguh, ya kan, akan mempengaruhi energi cinta kasihnya kepada keluarganya, teman-temannya, orang terdekatnya, ini dan itu segala macam. Tapi kalau masih ada orang yang rese gimana? Masih ada orang yang berusaha menyakiti gimana? Para dewa dan Brahma akan menanti waktu. Apakah orang ini akan berubah? Kalau nggak akan, dia akan disingkirkan jauh-jauh daripada orang yang punya cinta kasih. Banyak kejadian sudah seperti ini. Banyak. Jadi saya sudah sering dengar. Jadi ada orang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, ada orang usik mereka. Orang yang mengusik mereka akan mengalami penderitaan dan akan pergi jauh-jauh dari orang tersebut. Akan disingkirkan jauh-jauh dari orang tersebut. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing terhadap apapun kalau sudah melatih meditasi cinta kasih. Karena dari semua sisi aspek kehidupan, pikiran kita sudah mendukung. Dewa dan Brahma sudah mendukung. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Dewa dan Brahma tidak menolong semua orang? Jadi gini, kalau ada orang tidak bermoral, tidak bijaksana, tidak punya cinta kasih, ditolong buat apa? Dikasih 10 triliun buat apa? Buat apa orang itu dikasih harta semua kekuasaan? Apa gunanya? Dewa juga muak dengan orang-orang seperti mereka. Jadi dewa tidak akan membantu orang-orang seperti itu. Tapi dewa dan Brahma akan berlomba-lomba melindungi orang yang punya cinta kasih. Maksudnya cinta kasih apa? Ya, orang yang menginginkan semua kebaikannya itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu. Maka dewa dan Brahma akan melindungi orang itu dari semua aspek kehidupan. Apakah orang yang melatih cinta kasih masih bisa menderita? Saya nggak bilang nggak bisa sama sekali. Mungkin dikit-dikit masih ada masalah hidup, tapi hidupnya nggak bakal susah, hidupnya nggak akan sepenuhnya menderita, hidupnya nggak akan depresi. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa memperkenalkan kepada satu orang aja metode meditasi cinta kasih ini, orang itu hidupnya akan berubah. Bukan hanya satu kehidupan, tapi di banyak kehidupan orang itu akan hidupnya berubah, dan suatu hari nanti dia akan mengakhiri penderitaan. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh mendorong banyak orang, yang memotivasi banyak orang untuk bermeditasi cinta kasih. Yang penting ini, yang penting dia ada keinginan dalam hatinya, pengen semua kebaikan dia, semua tabungan kebaikan dia bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Sekalipun dia bukan Buddhis pada awalnya, hidupnya akan berubah drastis seperti itu. Jadi semakin kita memperkenalkan meditasi cinta kasih ini kepada banyak orang, ini bagus untuk banyak orang. Ya, ada pertanyaan, coba saya baca dulu dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak, saya non-Buddhis, saya Kristen dan sebagai arsitek memperdalam Feng Shui yang benar. Prinsipnya sejalan dengan prinsip cinta kasih karena Feng Shui yang benar mengajarkan keselarasan manusia pada alam semesta. Ya, setiap orang punya pemikiran masing-masing, saya tidak akan memaksakannya. Tapi menurut ajaran Buddha, Buddha nggak mengajarkan Feng Shui, berarti dalam arti lain Feng Shui itu tidak penting. Itu aja yang saya bisa. Ini menurut pandangan saya, terus terang. Jadi Buddha tidak mengajarkan Feng Shui, dalam arti lain Feng Shui itu tidak penting. Jadi ini menurut pandangan saya. Dan kalau orang lain punya pandangan yang berbeda, ya nggak masalah. Saya nggak akan memaksakan pandangan saya kepada siapapun. Tapi kan tadi ada yang bertanya, saya jawab aja seperti itu.
Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, yang paling penting dalam kehidupan itu apa? Mengontrol pikiran. Ini yang paling penting. Mengontrol pikiran, mengendalikan pikiran. Jadi ketika seseorang bisa mengontrol pikiran mereka, bisa mengendalikan pikiran mereka, maka hidupnya akan bisa menjadi baik. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Jadi balik lagi ke Bapak Ibu sendiri. Kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Ya kan? Jadi coba bayangkan kalau misalnya menjalani kehidupan bisa membantu lebih banyak orang untuk mengenal metode cinta kasih ini. Ya, kehidupan orang itu berubah, bagus sekali. Oke, Bapak Ibu, kita akan meditasi sekali lagi selama 10 menit. Ya, kita akan meditasi lagi selama 10 menit. Jadi selama 10 menit ini, tapi sebelum meditasi coba Bapak Ibu bayangkan dulu kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani di masa depan. Selama 1-2 menit ini pikirkan dulu kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani di masa depan. Coba ya. Sebelum meditasi coba Bapak Ibu pikirkan dulu 1-2 menit kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani. Seperti itu. Oke. Terus ya. Oke, kita akan meditasi Bapak Ibu. Kita akan pejamkan mata, kita akan meditasi. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua. Sebelum meditasi, coba pikirkan dulu kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Pikirkan di dalam pikiran, ya, di dalam batin. Kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya, apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Sama persis seperti itu, sama persis. Nah, untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan meditasi. Ya, kita akan meditasi selama 10 menit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima dulu dengan lapang dada dan abaikan saja. Bapak Ibu sungguh-sungguh menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus, sambil Bapak Ibu bayangkan kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Sambil inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mikirin kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Sembari inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus sembari Bapak Ibu pikirkan kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Sembari cinta kasih inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, semua pikiran-pikiran yang mengganggu, beban-beban pikiran, abaikan saja. Jangan dinikmati. Inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus sembari Bapak Ibu memikirkan seperti apa kehidupan yang Bapak Ibu ingin jalani di masa depan. Pikiran adalah pelopor. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan terbaik. Sembari Bapak Ibu mikirin, kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani di masa depan. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ingin mas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Sembari Bapak Ibu mikirin, kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani di masa depan. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Sembari Bapak Ibu mikirin kehidupan seperti apa yang ingin Bapak Ibu jalani di masa depan. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik.
Oke, meditasinya cukup. Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi Bapak Ibu, ya sebenarnya sih kalau untuk diri sendiri, terus terang, Bapak Ibu nggak usah pusingin apapun lagi dalam hidup. Karena semua udah pasti beres. Semua udah pasti yang terbaik. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma ada suatu cita-cita, ya, pengen motivasi, mendorong banyak orang, supaya bisa, ya kan, supaya bisa mengerti metode meditasi ini, supaya banyak orang yang mempraktekkan, itu bagus sekali. Kenapa? Jadi, ya pasti baguslah. Karena dari kehidupan yang suram ke kehidupan yang jauh lebih baik, itu perbedaannya jauh sekali. Apalagi gini, dulu saya pernah berpikir, ya kan, sebelum saya mengenal metode cinta kasih ini ya, gimana sih supaya kehidupan orang itu baik? Saya menganalisa, ya kan? Jadi pada saat saya masih muda, ya kan, pada saat remaja lah, saya berpikir orang kalau udah kaya banyak uang pasti hidupnya happy. Dulu ya sebenarnya sih itu pikiran yang keliru ya. Dulu saya berpikir segitu pasti seperti itu pas masih muda. Tapi banyak juga orang yang sudah kaya pun hidupnya nggak bahagia. Terus saya berpikir, kalau orang punya banyak pengikut, ini dan segala macam, ya kan ini punya banyak pengikut, terkenal, oh mungkin kehidupannya akan menjadi baik. Dulu saya berpikir kayak gitu pas remaja. Setelah orang memiliki ini, terus ya punya banyak kekayaan, bisa bebas melakukan apapun, hidupnya akan menjadi baik. Tapi sebenarnya ketika saya ngerti, setelah saya makin dewasa gitu, saya mengerti, itu semua bukan jaminan kehidupan seseorang bakal bahagia. Sama sekali bukan jaminan. Ya, sama sekali bukan jaminan. Banyak juga orang kaya menderita. Tapi saya nggak bilang semua orang kaya menderita ya. Ada juga yang bahagia kalau dia menggunakan kekayaannya dengan baik. Nah, jadi cara membuat seseorang dari hidupnya suram sampai hidupnya cerah adalah dengan metode cinta kasih ini. Dengan dhamma lah, ya, dengan dhamma. Tapi kita kan menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar. Makanya cepat sekali. Ya. Makanya kehidupan Bapak Ibu akan berubah drastis. Mungkin ini sudah berubah kali. Drastis, jauh lebih cerah. Jadi, nah kebanyakan orang di luar sana, mereka tidak tahu tentang harapan ini. Harapan apa? Harapan mengenal dengan cinta kasih dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jadi gini, ya Bapak Ibu, semua orang yang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, di hari pertama mereka, hidup mereka sudah mulai berubah. Di hari-hari berikutnya jauh-jauh berubah. Ya, para dewa dan Brahma akan membantu mereka lagi dan lagi. Tidak akan ada banyak kesulitan dalam hidup mereka. Tapi saya nggak bilang karma buruk tidak akan berbuah sama sekali ya. Bahkan seperti Bante Mahamoggallana pun, siswa utama Sang Buddha, sebelum meninggal dikeroyok oleh 500 perampok, dibantai oleh 500 perampok. Ya, nah itu adalah akibat dari salah satu kehidupan lampau beliau. Di salah satu kehidupan lampaunya yang sangat jauh, beliau hampir membunuh orang tuanya, ayah dan ibu. Sebagai akibatnya, ya kan, di 500 kelahiran, di 500 kelahiran masa lampau Bante Mahamoggallana, ya dibunuh dengan cara dihancurkan seluruh badannya sampai kelahiran terakhirnya sebagai seorang arahat. Tapi kehidupan Bante Mahamoggallana selalu cerah, selalu bahagia karena beliau sudah arahatnya. Sekalipun beliau dibantai oleh 500 perampok, tidak ada kesedihan dalam hati beliau. Ya, jadi gini, saya tidak bilang semua orang yang melatih cinta kasih tidak akan terhindar dari semua akibat karma buruk. Saya nggak bilang seperti itu, tapi jauh lebih minim. Ya, jadi gini, orang yang melatih cinta kasih dibantu oleh dua hal, ya, pikiran mereka dan dibantu oleh para dewa dan Brahma yang tidak terlihat. Jadi gini, orang kalau nggak melatih pikiran mereka, mau dibantu oleh dewa dan Brahma seperti apapun, orang itu juga nggak bakal sadar, terus terang, nggak bakal sadar. Hidupnya juga belum tentu bahagia. Jadi para dewa dan Brahma berpikir, buat apa bantu orang-orang seperti itu? Biarinlah hidup mereka seperti itu, ya kan? Tunggu sampai mereka berkeyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, sampai mereka punya cinta kasih, sampai mereka melatih cinta kasih, baru bantu mereka. Seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu terus mendorong banyak orang melatih cinta kasih, motivasi banyak orang melatih cinta kasih, itu bagus untuk hidup mereka. Jadi kalau yang non-Buddhis caranya begini ya, kalau mau membantu yang non-Buddhis. Admin, boleh dong balik lagi ke yang tadi. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, nih. Semoga dengan semua tabungan kebaikan yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan terbesar dalam kebenaran.
dan selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik. Jadi mulai dulu seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa ajarkan mereka, oke, coba inginkan dalam hati, kebaikan kan ada energi, coba inginkan energi kebaikan itu bisa memberikan kebahagiaan yang terbesar dalam kebenaran. Nah, semua orang kalau dibilang kebenaran ya mereka ya udah mereka belum tahu kebenaran itu apa, tapi mereka akan setuju lah. Mereka nggak akan berdebat dalam konteks ini, mereka tidak akan berdebat. Mereka mungkin bingung kebenaran itu apa, tapi mereka coba aja dulu. Ya kan, mereka coba. Jadi kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Dan ini adalah general untuk semua orang. Mereka nggak akan berdebat. Biarin aja mereka bilang, tapi kan kebenaran seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kebenaran adalah gini, kan pola pikir orang kan beda-beda. Biarin aja mereka mau berpikir apa. Yang penting mereka, udah coba aja dulu, nggak apa-apa, bilang aja, coba aja dulu. Semoga saya bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Seperti itu. Mereka pasti akan melakukannya. Ya kan? Karena ya siapa yang mau berdebat dalam hal ini? Kan kita tidak membahas agama apapun. Ya kan? Sekalipun memang, ya kan? Dhamma adalah kebenaran, kebenaran adalah dhamma. Tapi kan kita nggak bisa ngomong seperti itu kepada orang lain. Saya yang paling benar, kamu harus ikutin saya. Kita nggak bisa ngomong seperti itu. Ya kan? Kita nggak bisa bilang seperti itu. Kita yakin pada dhamma, kita nggak bisa paksakan keyakinan itu pada orang lain. Jadi anggap aja mereka yakin pada kebenaran dulu deh. Ya kan? Kebenaran mau bentuknya seperti apapun, yang penting mereka yakin dulu sama kebenaran. Jadi ya udah, mereka meditasi aja, ajarkan mereka perlahan-lahan. Pertama-tama begini, oh kamu lagi stres ya gini ya, tertekan ya gini, coba meditasi. Meditasi kan udah lumrah kebanyakan orang kan. Oh meditasi kayak gimana, saya nggak bisa. Nggak susah-susah, coba inginkan kalau diri sendiri mendapat kebahagiaan terbesar dalam kebenaran itu seperti apa sih. Coba inginkan dengan sungguh-sungguh diri sendiri mendapatkan kebahagiaan dalam kebenaran. Nah, keyakinannya pada Dhamma akan makin besar. Terus ya udah, habis itu inginkan keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu semua mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Nanti kalau dia udah mulai yakin lagi, ya coba semua makhluk, karena semua makhluk itu kan, ya kan, semua makhluk itu adalah, semua makhluk lah punya pikiran, ya punya pikiran, punya hidup dan segala macam. Coba kita inginkan juga semua makhluk mendapat kebahagiaan terbesar dan kebenaran. Nah, alam semesta kan ya itu, mereka kan makin lama makin yakin, akhirnya nanti tahap ini diganti kebahagiaan yang terbesar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, izin minum dulu Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang itu, anggaplah seseorang yang baru, dia belum latih cinta kasih nih. Tapi akhirnya besok dia meditasi cinta kasih. Karena mungkin Bapak Ibu, akhirnya besok dia melatih cinta kasih. Ya kan? Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Ketika dia menginginkan kebahagiaan terbesar dan kebenaran. Nah, para dewa udah ngumpul tuh, diskusi. Gimana cara menolong orang itu. Bagaimana cara supaya orang itu berkembang dalam Dhamma, hidupnya menjadi jauh lebih baik. Seperti itu, para dewa akan berdiskusi. Jadi para dewa itu sebenarnya ada pimpinannya. Ya, pimpinan para dewa. Jadi mereka akan berdiskusi bagaimana cara melindungi orang-orang yang punya cinta kasih. Mereka sibuk, dewa itu sibuk sebenarnya, para dewa berapa. Jadi orang itu setelah meditasi cinta kasih, tapi sebenarnya mereka hanya akan dibantu secara total ketika mereka menginginkan semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan yang terbesar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Hanya ketika itu para dewa dan Brahma akan membantu orang itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya dia sudah menginginkan, semoga saya bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, itu udah langkah pertama. Itu dia udah nggak mungkin jalan balik lagi. Dia akan terus sampai semoga semua makhluk mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Seperti itu. Ya. Jadi terus motivasi banyak orang lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kenalkan metode cinta kasih ini kepada banyak orang lagi dan lagi, lagi dan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Coba bayangkan kehidupan yang seperti ini. Ya kan? Bangun langsung olahraga nggak apa-apa sih. Maksudnya ada olahraga habis itu, tapi sebagian besar waktunya itu adalah untuk memotivasi banyak orang supaya mereka melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikannya agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang besar atau kebahagiaan terbesar dalam kebenaran. Coba bayangkan hidup seperti itu, benar-benar bahagia. Terus terang, kenapa? Bisa merubah banyak orang menjadi lebih baik. Dulu waktu kecil, saya pernah berpikir seperti ini waktu kecil. Ntar kalau saya udah gede, saya mau jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya, saya bisa bagi-bagi makanan kepada siapapun yang susah makanan, ini bangun panti jompo, bikin ini segala macam. Tapi kalau semakin ke sini, saya berpikir, ya orang dikasih makanan, dikasih tempat tinggal semua juga nggak salah sih. Tapi maksudnya maksimalnya itu di mananya? Kehidupan orang itu belum tentu berubah. Tapi kalau misalnya dia dikasih metode cinta kasih, kehidupan orang itu akan berubah. Dan kita nggak usah capek-capek cariin mereka mencukupi kebutuhan mereka tentang semua. Dewa dan Brahma yang akan berpikir untuk mereka.
Ya kan, Dewa dan Brahma yang akan berpikir untuk mereka. Dan ini bukan untuk satu kehidupan mereka doang, bukan. Satu kehidupan ini mereka akan menjalani kehidupan terbaik. Kehidupan selanjutnya juga mereka akan mengenal Dhamma terbaik sampai suatu hari mereka akan menjadi Buddha atau Arahat. Dan akhirnya mereka terbebas dari penderitaan, mereka tidak akan mengalami penderitaan apapun lagi. Seperti itu. Jadi terus mendorong, memotivasi semakin banyak orang melatih cinta kasih. Itu bagus, bagus sekali. Ya, tidak ada jelek-jeleknya. Oke, kita akan meditasi lagi 5 menit. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ya. Bapak Ibu bisa sambil mikirin pas meditasi. Wah, senangnya bisa berbagi metode cinta kasih pada banyak orang, membuat orang mengerti cinta kasih, ini dan itu. Bapak Ibu bisa sambil bayangkan, nanti dunia banyak wihara, banyak umat cinta kasih, banyak orang melatih cinta kasih, dunia menjadi tempat yang lebih damai dan tenang, sembari Bapak Ibu meditasi. Oke, meditasi kita mulai. Ya Bapak Ibu, kita pejamkan mata, meditasi. Inginkan dengan sungguh-sungguh semoga semua tabungan kebaikan yang besar ini, semua tabungan kebajikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Kita coba metode yang itu ya. Semoga dengan semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, dan supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, supaya semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, dan supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran, dan supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran, dan juga kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pingin banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, dan juga kehidupan yang terbaik untuk semuanya. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan yang besar ini semuanya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar dalam kebenaran, dan supaya mereka mendapatkan semuanya mendapatkan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi seumur hidup Bapak Ibu seperti ini aja, ya kan? Jalani hari-hari dengan bahagia. Maksudnya apa? Bangun pagi, langsung meditasi sambil mikirin pengen jalani kehidupan ini seperti apa.
Misalnya contoh, ya ini contoh doang. Kalau ada yang berpikir, wah pengen nih bisa mendorong lebih banyak orang lagi untuk mengenal metode cita kasih ini supaya hidupnya nggak berubah seperti itu, lagi dan lagi, lagi dan lagi, terus meditasi sambil mikirin kehidupan seperti apa yang pengen dijalani seperti itu. Tapi Bapak Ibu sahabat Dhamma, ini sekedar saran sih, ya sekedar saran. Jangan lupa olahraga, ya olahraga sehari 1 sampai 2 jam, karena bagus untuk kesehatan. Karena kalau jasmani ini sehat, maka pikiran jauh lebih bahagia seperti itu. Jadi jangan lupa olahraga. Terus mungkin sehari 1 jam atau 2 jam, ya olahraga apapun bebas supaya badan ini sehat. Ketika jasmani ini sehat, maka pikiran jauh lebih cerah, jauh lebih bahagia, sehingga lebih bisa, ya kan, ya kan, lebih bisa menyebarkan cinta kasih kepada lebih banyak makhluk seperti itu, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu nggak usah pusing lagi akan kehidupan. Kenapa? Karena gini, ini sudah pasti, ini adalah absolutely pasti, ya. Ini adalah ilmu pasti. Jadi ketika seseorang menginginkan semua kebaikan dia bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Pertama, mereka akan dijaga oleh pikiran mereka sendiri. Dan kedua, mereka akan dilindungi oleh para dewa dan Brahma. Ya, jadi ketika seseorang misalnya, ini sekali lagi akan saya ulang supaya semakin jelas ya. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu besok bisa membantu satu orang, akhirnya sungguh-sungguh dia menginginkan semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran atau kebahagiaan yang terbesar, maka hidupnya akan dilindungi oleh para dewa dan Brahma dari saat itu sampai akhir hayatnya. Seperti itu. Ya karena apa? Karena ketika, jadi gini, orang yang melatih cinta kasih, dia udah sungguh-sungguh menginginkan semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Tidak mungkin di masa depan dia akan berhenti. Maksudnya apa? Tidak mungkin berhenti. Tidak mungkin dia tidak akan melakukan itu lagi. Itu mustahil. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Jadi ketika seseorang memulainya, bahkan pada hari pertama, maka seumur hidup dia akan seperti itu. Ya. Seumur hidupnya dia akan seperti itu, dan hidupnya akan ya baguslah. Oke? Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ya. Kalau enggak, saya akan membahas sedikit tentang tentang ini. Jadi Bapak Ibu, seperti apapun kehidupan, ya kan? Apa yang terbaik menurut Bapak Ibu? Seperti apapun kehidupan, yang terbaik itu apa? Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu. Yang terbaik itu adalah mengakhiri penderitaan. Maksudnya apa mengakhiri penderitaan? Coba bayangkan, kehidupan sebahagia-bahagia apapun, tetap ada yang lebih baik daripada itu. Apa? Nibbana. Kenapa? Karena ketika seseorang mencapai nibbana, akhir dari penderitaan. Nibbana itu apa sih? Akhir dari penderitaan. Coba Bapak Ibu bayangkan, seperti ini dulu. Anggaplah ada satu jenis kehidupan. Ini mustahil sih, ini mustahil. Tapi nggak apa-apa dibayangkan aja. Anggaplah ada satu kehidupan, ya kan? Semua keinginan tercapai, bahagia doang, tidak ada penderitaan sama sekali, semua seperti itu. Tapi selama-lamanya. Tapi selama-lamanya. Tanpa ada akhir. Pengen nggak seperti itu? Kalau saya sendiri sih kayak nggak pengen. Ini kehidupan seperti ini sih nggak mungkin ada. Terus terang nggak mungkin ada. Tapi anggaplah ada satu jenis kehidupan. Anggap aja ada. Anggap aja cuman di pikiran doang nggak apa-apa lah. Anggap aja ada. Satu kehidupan, bahagia sepanjang waktu, semua keinginan tercapai, semua indah-indah doang dan segala macam. Tapi selama-lamanya, tanpa ada akhir. Kalau saya pribadi sih, saya nggak mau. Ya, kalau saya maunya, oke, boleh kehidupan seperti itu nggak apa-apa, tapi mungkin nggak selamanya. Ya, karena ada, coba, ini sekarang bayangkan lagi. Kalau yang ini memang ada, hal ini memang ada. Coba bayangkan, ketika kita tidak eksis lagi. Kita tidak eksis sama sekali. Ya, tapi mungkin kita belum siap aja, karena itu kita belum jadi Buddha atau Arahat. Tapi coba bayangkan suatu hari di masa depan, kita sama sekali tidak eksis. Tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani, tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, tidak ada segalanya. Tidak ada segalanya. Yang ada hanyalah kedamaian. Selama-lamanya, nggak masalah. Bagus. Karena tidak perlu merasakan apapun lagi. Ya, tidak perlu merasakan apapun lagi selama-lamanya. Bagus. Dan ini tidak akan ada ujungnya. Kenapa?
tidak akan tiba-tiba nanti muncul lagi ke dunia untuk merasakan penderitaan lagi. Tidak akan. Jadi tidak eksis. Mungkin dulu banyak Buddhis yang berpikir, wah itu membosankan dong. Banyak Buddhis dulu berpikir seperti itu. Tapi coba pikirkan baik-baik. Kalau tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani, bagaimana bisa ada rasa bosan? Tidak ada semua. Coba, misalnya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah, ini sebenarnya nggak ada, ini sebenarnya nggak ada. Tapi anggap aja, cuma di pikiran doang, gitu. Cuma menghayal di pikiran. Kehidupan yang indah selama-lamanya. Semua keinginan tercapai, bahagia doang, semua senang, tidak ada kesusahan sama sekali dan segala, nggak ada. Tapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan ini sih nggak ada, tapi pilihan kedua. Suatu hari nanti, ketika Bapak Ibu sudah menjalani kehidupan Bapak Ibu sampai puas, semua aspirasi telah tercapai, semua cita-cita tercapai, tidak ada lagi yang diinginkan, akhirnya mencapai akhir penderitaan. Akhir penderitaan itu tidak ada bentukan pikiran, tidak ada bentukan jasmani, tidak ada kerinduan, tidak ada rasa bosan karena tidak ada yang merasakan, tidak ada penantian, tidak ada segalanya. Yang ada hanya kedamaian. Mana yang lebih baik? Bapak Ibu bisa pilih sendiri pasti. Ya, oke, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma Winnie. Izin bertanya, Pak, dalam parita disebut kita terlindung oleh karma diri kita sendiri, tapi juga disebut kita berlindung pada tirak tanah. Maksudnya apa ya? Bagus pertanyaannya. Jadi gini, ketika kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita membuat karma baik yang sangat besar. Dan karma baik inilah yang akan melindungi kita. Itu maksudnya. Ya, tapi ya, jadi kita akan mewarisi karma kita. Ya, kita akan mewarisi karma kita. Jadi ketika kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita punya keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita membuat banyak karma baik. Dan karma baik inilah yang akan melindungi kita. Seperti itu. Nah, sekali lagi, ini karena pertanyaan ini saya jadi pengen bahas ini. Coba nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalnya besok atau hari-hari berikutnya seumur hidup membantu banyak orang mengenal metode cinta kasih. Akhirnya orang itu suatu hari bisa bertemu Buddha, bisa belajar Dhamma dengan sungguh-sungguh, bisa berdana, hidupnya berubah, dia penuh cinta kasih, dia selalu ingin kebaikan untuk dirinya dan yang lain. Bagus sekali. Ya, ini bagus sekali. Terus nanti lagi dan lagi, terus dia makin sebarkan lagi dan lagi. Bagus. Jadi terus terang mengenalkan metode cinta kasih ini kepada. Oh ya, saya ada ini. Saya pernah baca udah bertahun-tahun yang lalu sih. Tapi karena pertanyaan ini saya jadi ingat, ya kan? Jadi gini. Kalau seseorang bisa mengajarkan orang lain, ya kan, supaya dia berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, ya kan? Dan ada seseorang yang lain memberikan harta dunia. Misalnya contohnya emas ditumpuk satu tingginya sampai saya lupa lah pokoknya. Persembahan seperti apa ditumpuk dan segala macam, ya kan? Emas sampai mengelilingi dunia. Ini pemberian pertama. Pemberian kedua adalah pemberian dhamma. Nah, jadi pemberian emas ini semua harta duniawi ini tidak seperempat daripada pemberian syair dhamma. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa sharing cinta kasih ini kepada satu orang, akhirnya orang itu hidupnya berubah, dia akan dapat semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu kebahagiaan dhamma terbesar itu apa aja sih, baca aja di Tipitaka. Nah, kalau Tipitaka itu susah dapat, di internet aja browsing, ya kan? Samagipala, Dhammapada, Jataka dan segala macam, ya kan? Ini juga buku Dhammapada udah sebagian jadi. Pengen dikirim-kirim, kalau Bapak Ibu pengen langsung SMS saja admin. Belum semuanya jadi sih, mungkin sekitar 1000-an udah jadilah, ya. Nanti dikirim, Bapak Ibu baca aja Dhammapada. Jadi di Dhammapada itu juga banyak kebahagiaan dhamma itu. Semua kebahagiaan dhamma yang bisa didapatkan seseorang, maka akan didapatkan oleh orang yang dipikir semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Seperti itu. Ya. Jadi pemberian harta materi dan semuanya tidak setara dengan pemberian dhamma. Tapi ada lagi yang ini akan saya jelaskan. Jadi gini, Buddha menjelaskan, apabila seorang anak ya kan menggendong ayahnya di pundak ya dan menggendong ayah dan ibunya di pundak dia dua, berkeliling gunung 100 tahun. Jadi dia gendong ayah dan ibunya 100 tahun kelilingin gunung. Dia merawat ibunya, ayahnya, memberi makan segala macam, memijitnya semua. Bahkan anak ini tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Belum cukup untuk membalas jasa budi orang tuanya. Karena orang tuanya telah mengenalkan dunia pada dia, telah melahirkan dia, dan segala macam. Tapi di Buddha mengatakan lagi, apabila ada seseorang anak
yang membuat orang tuanya yang tidak berkeyakinan menjadi berkeyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, membuat orang tuanya yang pelit menjadi dermawan, membuat orang tuanya yang tidak bijaksana menjadi bijaksana, membuat orang tua yang tidak bermoral menjadi bermoral. Anak ini bukan hanya sekedar membalas budi, tapi melebihi budi yang telah diberikan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua melahirkan anak ke dunia satu kali. Tapi kalau misalnya anaknya bisa memberikan dhamma pada orang tuanya ini akan terbebas dari penderitaan selama-lamanya. Jadi bukan hanya membalas budi, bahkan melebihi membalas budi pada orang tua. Jadi coba memberikan seluruh, yang tadi saya lupa. Jadi kalau misalnya anaknya ini 100 tahun menggendong ayah dan ibunya di pundak, mengelilingi gunung 100 tahun, memberikan kekuasaan raja dunia, seluruh dunia dikasih, tahta raja dunia kepada orang tuanya, itu belum bisa membalas budi. Belum bisa membalas budi. Tapi di lain kesempatan Buddha mengatakan, apabila seseorang bisa mengenalkan Dhamma pada orang tuanya, dan orang tuanya bisa berkeyakinan pada Buddha Dhamma, anak ini telah membalas budi, bahkan lebih dari sekedar membalas budi. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, maksudnya itu apa? Pemberian Dhamma melebihi segalanya. Melebihi segala-galanya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa memberikan metode cinta kasih ini pada orang lain, satu orang, bagus sekali untuk orang itu. Ya, bagus sekali. Ya, oke, ada pertanyaan. Coba saya baca dulu. Dari salah satu sahabat nama kita. Pak Paulus, kapan video Zoom Pak Paulus diupload di YouTube? Ada kan nanti setiap minggu mungkin ada upload, ya kan? Nanti admin yang upload, ya. Kenapa sih pemberian segalanya itu tidak bisa mengalahkan pemberian Dhamma? Nih, seandainya seseorang kayanya bukan main, raja dan segala macam, punya kekuasaan, kaya dan segala macam, tetap dia tidak bisa membeli, ya, tidak mau tua. Dia tidak bisa membeli, tidak mau sakit. Dia tidak bisa membeli, tidak mau mati. Nggak bisa. Tapi kalau dia sudah kenal Dhamma, ya kan, suatu hari nanti dia akan mengakhiri penderitaan. Akhir dari penderitaan itu sebenarnya seperti apa sih? Akhir dari penderitaan. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika suatu hari Bapak Ibu menjadi Buddha atau Arahat, lalu Bapak Ibu mencapai parinibbana. Tidak ada apapun lagi. Mungkin orang berpikir, wah, apakah itu gelap, kosong, dan segala macam? Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Bukan. Akhir dari penderitaan itu adalah, coba Bapak Ibu bayangkan, sesuatu yang tidak eksis. Sesuatu yang tidak eksis sama sekali. Nah itu, ada penderitaan nggak di situ? Nggak ada. Sesuatu yang sama sekali tidak eksis, sama sekali tidak menderita. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Itulah kedamaian abadi. Ya. Dan sesuatu yang tidak eksis ini tidak akan suatu hari nanti muncul kembali untuk eksis. Tidak akan. Ya, tapi mungkin permasalahannya kita belum siap aja Bapak Ibu. Ya kan, belum siap. Makanya kita belum jadi Buddha atau Arahat. Tapi suatu hari pasti siap. Suatu hari. Maksudnya siap itu seperti apa? Misalnya contoh. Waktu kecil, anak cowok suka main gundu. Anak cewek suka main karet. Tapi setelah kita gede, nggak ada keinginan sama sekali untuk gundu buat apa, main karet buat apa, ya kan? Nah, mungkin saat ini kita masih menikmati kehidupan sedikit-sedikit, sekalipun kita sudah mengenal Dhamma. Ya, tapi suatu hari nanti kita tidak akan menikmati apapun tentang eksistensi. Kenapa? Bapak Ibu bisa sambil meditasi, ya. Bapak Ibu, jadi caranya gini ya Bapak Ibu, saya akan sharing. Bapak Ibu meditasi aja, pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu bayangkan kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani. Tapi akan ada satu titik di mana Bapak Ibu akan berpikir, tidak eksis lebih baik dari semuanya. Tidak eksis lebih baik daripada segala-galanya. Tapi Bapak Ibu nggak usah paksa. Maksudnya nggak usah paksa itu gimana? Harus hari ini, harus hari ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya proses. Ya? Jadi gini, para Buddha dan para Arahanta di masa lampau pun nggak langsung jadi Buddha, pun nggak langsung jadi Arahat. Mereka pengen dulu jadi Buddha dan Arahat di masa depan. Akhirnya mereka jalani hidup, semakin lama kehidupan menjadi semakin tidak menarik, tapi mereka belum bisa jadi Buddha atau Arahat. Tapi suatu hari ketika mereka melihat kehidupan sama sekali tidak ada pesona, kehidupan kehilangan pesonanya sama sekali, di titik itu mereka akan menjadi Buddha atau Arahat. Dan saat itu juga tidak ada ketertarikan untuk terlahir kembali. Tapi dari saat ini sih, misalnya gini Bapak Ibu, kita kan masih hidup, kita bisa bayangkan suatu hari nanti, kita jalani kehidupan yang bahagia seperti kita inginkan, cita-cita tercapai semua, habis itu suatu hari nanti
kita tidak akan eksis lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti itu. Karena saya sering seperti itu. Jadi pada saat misalnya saya lagi waktu luang gitu ya, saya meditasi, terus habis itu saya mikirin cita-cita saya masa depan, oh pengen dunia banyak wihara, banyak tempat meditasi cinta kasih gini. Terus sampai saya puas, terus saya pikir, tapi tetap yang terbaik adalah suatu hari nanti saya ingin tidak eksis lagi. Bapak Ibu bisa pikirkan seperti itu. Tapi jangan terburu-buru ya Bapak Ibu, jangan seperti ini ya. Pengen tidak eksis. Aduh, tapi kalau nggak eksis lagi nanti. Nah, pada saat itu jangan mikirin dulu. Pada saat itu Bapak Ibu mikirin aja. Bapak Ibu ingin jalani kehidupan Bapak Ibu seperti apa. Kenapa pemikiran itu bisa muncul? Karena kita belum siap. Karena kita belum siap untuk tidak eksis. Ya kan? Jadi Bapak Ibu pikirkan aja kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani. Tapi pasti setiap berapa menit ada kepikiran. Tetap tidak eksis adalah yang terbaik. Tidak eksis, terbaik. Ya kan? Terus mungkin ada yang berpikir, kalau udah nggak eksis, bisa balik ke dunia nggak untuk menyelamatkan makhluk? Nggak usah dipikir, Bapak Ibu. Saat ini kita sudah melakukannya. Saat ini kita sudah melakukannya. Semoga semua makhluk dapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Ya berarti, ketika tiba waktunya kita tidak eksis, artinya adalah cinta kasih ini akan berjalan secara alami, tanpa partisipasi kita lagi. Tanpa perlu partisipasi kita. Jadi buat apa balik ke dunia lagi? Hanya untuk menyelamatkan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Bapak Ibu telah melakukan yang terbaik, menginginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Dalam arti lain, Bapak Ibu hanya akan tidak eksis suatu hari nanti ketika Bapak Ibu menjalani semua tugas Bapak Ibu selesai. Ketika cinta kasih ini bisa berjalan secara alami tanpa partisipasi kita lagi. Jadi untuk apa balik ke dunia dan menyelamatkan lagi? Cinta kasihnya sudah berjalan secara alami, ini nggak usah dipikir. Jadi gini, Bapak Ibu jalanin aja hidup, meditasi sambil mikirin kehidupan seperti apa yang ingin dijalani. Kalau ada yang mau jadi bodhisatta, tapi kebanyakan orang sih nggak mau, terus terang. Alasan kenapa banyak orang yang nggak mau jadi bodhisatta adalah lama. Itu alasan paling lumrah, lama mencapai nibbana. Sedangkan gini Bapak Ibu, orang kalau udah tahu metode cinta kasih ini, mereka kadang nggak bisa tahan. Nggak bisa tahan apa? Pengen segera tidak eksis. Mereka kadang nggak bisa tahan. Mereka pengen segera tidak eksis. Ya kan? Pengen segera tidak eksis. Tapi ada beberapa orang memang tetap mereka pengen menikmati kehidupan bodhisatta. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berpikir pengen jadi bodhisatta, baca aja Jataka. Kan ada 547 cerita tentang Jataka. Bapak Ibu baca. Apakah menarik kehidupan bodhisatta? Kalau menarik, jalani. Tapi kalau ada yang berpikir, wah ini mah berat lah. Ya kan? Mendingan langsung cepat-cepat tidak eksis. Tapi ketika Buddha dan Arahat, Buddha mencapai parinibbana, Arahat mencapai parinibbana, sama nggak? Sama. Sama-sama tidak eksis. Ya kan? Tapi mungkin ini pasti akan ada beberapa orang di dunia ini pengen menikmati kehidupan bodhisatta. Nggak banyak sih, nggak banyak terus terang. Gini, tapi tetap ada. Mereka mungkin berpikir, meditasi, habis itu, wah kehidupan bodhisatta enaknya. Tapi kadang-kadang mereka akan berubah pikiran. Tapi lebih baik terbebaslah segera. Ya, orang lain aja lah yang jadi bodhisatta. Nanti makin lama jumlah peminat makin dikit. Sampai nanti akan tersaring beberapa orang yang memang ditakdirkan menjadi Buddha. Ya kan? Tapi Bapak Ibu nggak masalah. Biarpun nanti suatu hari berubah pikiran, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang pengen jadi bodhisatta ya, apakah suatu hari akan berubah pikirannya? Nggak apa-apa. Jadi selama Bapak Ibu masih menikmati memikirkan itu, pikirkan aja. Mungkin memang itu adalah perjalanan Bapak Ibu. Ya, kalau saya pribadi, kalau terus terang, kadang saya kan belajar Dhamma ini sekitar 10 tahun lebih ya. Kadang ada orang pengen jadi bodhisatta, terus mereka bilang, jangan jadi bodhisatta begini-begini, susah lama, lebih baik nibbana dan segala macam. Kalau saya pribadi, orang mau jadi bodhisatta, orang mau jadi apa, selama ada cinta kasih, saya akan bantu mereka. Saya akan kasih tahu cara-caranya. Harus lakukan ini. Nggak apa-apa lah, yang penting mereka happy aja lah. Mereka mau jadi apa itu terserah mereka. Yang penting mereka terus cinta kasih, terus pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, saya akan bantu. Saya akan kasih tahu cara-caranya. Saya pribadi ini cara saya jalani hidupnya. Saya tidak pernah menginginkan maksa orang jalani hidup seperti apa yang saya mau. Enggak, buat apa ya kehidupan dia, jalanilah. Dia pengen seperti apa, dia seperti apa. Cuman kalau saya pribadi, kalau ada orang melatih cinta kasih, ya kan, saya akan berusaha berpikir yang terbaik untuk orang itu supaya orang itu punya kehidupan yang baik. Tapi kalau orang itu tidak melatih cinta kasih, orang itu mau hidup seperti apa itu urusan dia lah terus terang. Ya kan? Saya cuman oke, kalau dia bisa dikasih metode meditasi cinta kasih, saya akan bantu. Tapi kalau enggak ya udahlah, itu urusan dia. Dia mau hidup seperti apa itu urusan dia.
Ya, seperti itu. Tapi kalau ada orang melatih cinta kasih dengan sungguh-sungguh, apapun yang dia cita-citakan, selama saya masih bisa bantu, saya akan lakukan yang terbaik. Ya, karena orang itu adalah aset bagi dunia. Maksudnya apa? Maksudnya apa orang itu adalah aset bagi dunia? Karena dia pengen semua kebaikan dia bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Ya kan? Seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Kita akan meditasi 5 menit. Ya. Jadi Bapak Ibu sambil meditasi, sambil pikirkan kehidupan seperti apa yang diinginkan. Tapi kadang-kadang kalau Bapak Ibu pengen mikirin tidak eksis, boleh. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, pada saat mikirin pengen tidak eksis, jangan dipaksa. Biarin aja dia alami. Kenapa? Karena kalau dipaksa itu nggak bagus. Nanti nggak happy. Jadi misalnya, aduh nggak eksis, nanti kalau udah nggak eksis nggak bisa ketemu keluarga lagi, gini, 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 gini. Nggak usah, jadi pada saat itu jangan mikirin. Jadi pikirinnya adalah, oh saya pengen keluarga saya melatih cinta kasih. Misalnya contoh, ini contoh doang ya, saya pengen saya bersama keluarga saya dari kelahiran ke kelahiran bersama, bertemu Buddha bersama, bertemu Dhamma bersama, bertemu Sangha bersama, mengakhiri penderitaan bersama-sama. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa atur sendiri pikiran apa yang Bapak Ibu ingin pikirkan, tapi jangan yang bikin hati susah. Oh ya, sebelum meditasi saya akan sedikit sharing lagi. Gini, demi apapun, jangan pernah rela menderita. Maksudnya apa? Bahkan demi mikirin tidak eksis pun jangan rela menderita. Ya kan? Misalnya gini, pada saat mikirin tidak eksis, aduh nanti gimana? Jangan. Berarti pada saat itu jangan dipikirin. Jangan pikirin. Jadi pikirin aja hal-hal yang membuat happy. Terus sama juga, misalnya cuma demi orang lain, ada orang lain yang menderita, pengen nolong, tapi pada saat mikirin pengen nolong, aduh kayaknya susahnya hati. Jangan lakukan. Jangan pernah rela menderita demi apapun. Karena damai itu tidak pernah memberikan penderitaan. Jadi kalau sesuatu membuat seseorang itu menderita ketika mau melakukannya, itu artinya itu bukan damai. Itu artinya itu bukan damai. Bahkan ketika mikirin tidak eksis sekalipun, jangan pernah susah hati. Jangan dipaksa. Ah, yang penting tidak eksis, pokoknya harus tidak eksis. Hati susah, tapi terus pikirin, jangan. Nggak bagus ini. Jadi pikirin aja kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani. Ketika Bapak Ibu pengen dan happy, pikirin. Oh, tidak eksis itu bahagia. Tidak eksis itu adalah kedamaian sejati. Habis itu, kalau udah kepikiran lagi, udah pikirin kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani. Seperti itu. Oke, kita mulai lagi meditasi 5 menit. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sambil Bapak Ibu mikirin kehidupan Bapak Ibu di masa depan pengen seperti apa, atau Bapak Ibu ingin menikmati ya kan pikiran untuk tidak eksis di masa depan. Yang penting Bapak Ibu bahagia, pikirkan apapun yang membuat Bapak Ibu bahagia. Sembari cinta kasih, inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk
bahagia dengan terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, semoga semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu semoga bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan terbesar di dalam kebenaran, juga supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup meditasinya. Oke, jadi Bapak Ibu, ya kan, pikirin yang happy-happy aja. Yang happy, ya, yang memberikan kebahagiaan. Jangan mikirin yang membuat hati susah. Biarpun kelihatannya itu, ginilah intinya, ya. Jangan rela menderita demi apapun. Demi apapun. Sekalipun kelihatannya itu untuk sesuatu yang baik. Karena gini, bagaimana cara membedakan dhamma dan bukan dhamma? Dhamma tidak pernah memberikan penderitaan. Dhamma tidak pernah memberikan penderitaan. Maka daripada itu, kenapa Buddha tidak pernah memaksa orang jadi bodhisatta? Sekalipun jadi bodhisatta itu bagus, ya kan? Tapi Buddha nggak pernah maksa. Dia biarin, ya kan? Biarin, ya kan? Orang yang pilih, yang penting dia happy. Buddha juga nggak pernah melarang orang untuk jadi bodhisatta, sekalipun memang Buddha tahu selama masih eksis orang pasti menderita. Ya karena orang itu kan pengen, ya udah biarin, jalani. Ya kan? Orang mau jadi Buddha, orang mau jadi siswa Buddha atau apapun, ya. Yang penting happy, ya kan? Jadi Bapak Ibu, dari Bapak Ibu jalani hidup itu yang happy-happy aja. Tapi ketika lagi hati susah, caranya gimana? Meditasi aja. 5 menit, 10 menit, nanti juga beres, ya kan? Nah, oke, kita sebentar lagi kita akan udahan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat Dhamma intinya gini. Gak usah mikirin apapun yang susah-susah. Bapak Ibu lagi happy, mikirin aja. Di masa depan Bapak Ibu ingin ngapa-ngapain, silakan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu lagi pengen mikirin gak eksis, silakan mikirin juga. Tapi jangan sampai hati susah mikirinnya. Nah, jadi gini, para Buddha dan Arahanta, ya kan, di masa lampau, ketika mereka belum menjadi Buddha ya, belum menjadi Arahanta, mereka berlatih, misalnya contoh, ada biku, ya kan, ada biku. Jadi gini, dia bertekad sebelum dia jadi arahat, dia tidak ingin bangun dari kursinya. Jadi dia meditasi 7 hari, jadi arahat, lalu meninggal. Apakah 7 hari itu dia menderita? Enggak. Itu adalah aspirasinya di masa lampau. Dia pengen banget sebelum jadi arahat, berusaha mati-matian. Dia pengen. Tapi kan ada juga cerita lain. Begitu mendengar agama langsung jadi arahat. Karena dia pengennya seperti itu. Karena misalnya orang itu pengen jadi arahat itu dengan cara mudah mendengarkan dhamma jadi arahat. Tapi ada juga yang 30 tahun meditasi sungguh-sungguh, sampai saya kan pernah baca juga, sampai dia nggak pernah cuci kaki, ya kan? Dia bertekad sebelum jadi arahat dia nggak mau cuci kaki, ya kan? Meditasi, 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 sampai di penghujung 30 tahun dia sampai berpikir, kenapa saya belum jadi arahat? Apakah di kehidupan ini nggak bisa jadi arahat? Lalu dia menangis. Nggak berapa lama dia sadar lagi, dia berjuang lagi, dia jadi arahat. Kenapa dia seperti itu? Karena dia yang pengen.
Itu aspirasinya di masa lampau. Bagi dia ingin menikmati 30 tahun perjuangan untuk menjadi arahat. Ya kan? Jadi, misalnya contoh, ya Bapak Ibu pengen jadi Buddha dan arahat seperti apa, itu pilihan Bapak Ibu. Ya, pengen nanti di kehidupan terakhir itu mendengar dhamma langsung jadi arahat, atau pengen berjuang dulu mati-matian. Karena setiap orang kan kebahagiaannya beda-beda. Ya kan? Jadi misalnya contoh, Bahya Darucarya. Ini sedikit cerita ya. Bahya Darucarya itu siapa? Bahya Darucarya adalah siswa besar Sang Buddha. Jadi Buddha punya 2 siswa utama dan memiliki 80 siswa besar. Bahya Darucarya adalah siswa yang terbaik dalam hal kecepatan dalam memahami Dhamma untuk menjadi arahat. Jadi Bahya Darucarya ini, dia adalah yang tercepat ketika mendengar Dhamma paling singkat, langsung jadi arahat. Tapi perjuangan Bahya Darucarya gimana? Jadi gini, pada saat itu Bahya Darucarya di suatu kota, ya kan? Terus habis itu saya agak lupa. Nah, dia mendengar tentang Buddha. Pada saat dia mendengar tentang Buddha, dia lari langsung, dia lari ke tempat Buddha. Kan jauh banget tuh jaraknya. Dia lari dari malam sampai pagi nggak berhenti sama sekali. Dia lari, dia lari, dia lari. Habis itu dia bertemu Buddha. Dia mengatakan berbicara pada Buddha. Buddha, saya tidak tahu kapan saya akan meninggal. Tolong babarkanlah Dhamma kepada saya. Lalu Buddha mengatakan, Bahya, Buddha sedang pindah-pindah. Bukan saat yang tepat untuk membabarkan Dhamma. Terus habis itu Bahya nanya lagi, Buddha, saya tidak tahu kapan saya akan meninggal. Tolong babarkan saya Dhamma untuk mencapai pencerahan. Terus Buddha mengatakan lagi, Bahya, Buddha sedang pindah patah. Ini bukan waktu yang tepat untuk membabarkan Dhamma. Terus habis itu Bahya tanya lagi. Akhirnya karena udah 3 kali minta, Buddha menjelaskan Dhamma sedikit, hanya beberapa syair. Bahya langsung jadi arahat. Kenapa? Kenapa pada saat Buddha diminta pertama kali dan kedua kali, Buddha nggak langsung, ketika Bahya meminta Buddha membabarkan Dhamma, tapi Buddha tidak langsung memberikan Dhamma. Karena Bahya lari segitu panjang dari malam sampai pagi. Yang lari loh, benar-benar lari. Bahya saat itu penuh dengan kegembiraan akan bertemu Buddha. Jadi kalau misalnya Buddha langsung membabarkan Dhamma, Bahya akan terlalu bahagia sehingga dia tidak akan bisa memahami Dhamma itu. Akhirnya Buddha kasih dia rehat. 1 kali minta, 2 kali minta, 3 kali minta. Bahya dengan ceramah langsung jadi arahat. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah keinginan Bahya. Yaitu ketika bertemu Buddha di kelahiran terakhir, ya kan? Dia bisa lari dengan usaha yang sangat keras, pengen menikmati itu semua. Karena apa? Dia ingin menikmati perjuangan dia menjadi arahat. Tapi setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Jadi Bapak Ibu pengen jadi bodhisatta, mau jadi siswa Buddha atau apapun, itu bebas. Bapak Ibu bebas. Yang penting Bapak Ibu pikirkan aja kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu ingin jalani. Ya kan, habis itu kadang-kadang Bapak Ibu bisa mikirin, wah bahagianya tidak eksis. Yang penting yang bahagia-bahagia aja lah. Atau Bapak Ibu bisa bayangin, wah indah ya kalau misalnya hidup bisa membabarkan metode cinta kasih. Misalnya bisa membimbing 50 orang atau 100 orang mati cinta kasih. Dan semua orang ini akhirnya hidupnya berubah atau apa. Bebas. Yang penting Bapak Ibu bahagia. Mau jadi bodhisatta, mau jadi siswa Buddha, atau mau jadi apapun, yang penting Bapak Ibu bahagia. Nah, yang penting gini, yang penting ya, ingin semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita akan menutup kelas ini. Sebelum kita menutup, mari kita sama-sama melakukan pelimpahan jasa. Ya, untuk semua dewa, semua Brahma, dan semua makhluk di sekitar rumah Bapak Ibu. Oke, kita akan pelimpahan jasa, Bapak Ibu bisa ikuti ya. Semoga semua jasa kebajikan dalam mendiskusikan Dhamma ini bisa memberikan melimpah untuk semua dewa, semua Brahma, semua makhluk halus, semua makhluk. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta dikarenakan kebajikan ini, semua kebajikan bisa mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dan menyebar luas. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dan menyebar luas. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dan menyebar luas. Semoga di masa depan, di kehidupan ini, hampir 80% manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih dengan metode menginginkan semua kebaikannya, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sadu, sadu, sadu.